Salam Bapak Pendeta Esra, saya Yusak Jemaat Kota Kupang. Pak, saya pernah menonton video di YouTube milik Dr. Zakir Naik dan seorang biarawati Katolik Irene Handono yang menjadi mualaf. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Apakah itu betul, Bapak? Yesus baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada Konsili Nisea. Nah, ini kan gampang sekali dibantah. Gampang sekali dibantah bagaimana? Kalau ada data bahwa Yesus itu sudah Tuhan sebelum 325, gugur sudah argumentasi mereka. Sekarang tunjukkan Lukas pasal 2. Lukas ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan ini Injil Lukas ditulis? Yesus waktu lahir abad pertama saja sudah disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana baru tahun 325? Mau lebih tua dari ini? 750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus itu sudah disebut Allah yang perkasa. Di mana? Oleh Yesaya. Ini nubuatan. Yesaya hidup kapan? Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 750 tahun sebelum Yesus lahir, dia yang akan lahir sudah disebut Allah yang perkasa. Bagaimana tahun 325? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Dr. Zakir Naik pernah mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Kemudian katanya pendeta Esra Soro ini bisa membantah itu. 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, dia sudah dinubuatkan di Yesaya pasal 9 ayat 5. Benarkah yang dikatakan oleh pendeta Esra Soro ini bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan sebagai Tuhan, atau hanya ini ngibul belaka? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Salam Bapak Pendeta Esra, saya Yusak Jemaat Kota Kupang. Pak, saya pernah menonton video di YouTube milik Dr. Zakir Naik dan seorang biarawati Katolik Irene Handono yang menjadi mualaf. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Apakah itu betul, Bapak? Mohon petunjuk ayat Alkitabnya kalau ada. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Mengapa disebut 325? Karena tahun 325 itu ada Konsili Nisea. Nah, tudingan model begini itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang anti keilahian Yesus. Misalnya adalah orang Islam seperti Zakir Naik, ya. Terus itu mualaf dari Katolik itu yang namanya Irene Handono, itu sama, ya. Terus Saksi Yehova, terus Unitarian, semua pakai argumentasi Yesus baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada Konsili Nisea. Nah, ini kan gampang sekali dibantah. Gampang sekali dibantah bagaimana? Kalau ada data bahwa Yesus itu sudah Tuhan sebelum 325, gugur sudah argumentasi mereka. Sekarang tunjukkan Lukas pasal 2. Lukas ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan ini Injil Lukas ditulis? Yesus waktu lahir abad pertama saja sudah disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana baru tahun 325? Mau lebih tua dari ini? 750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus itu sudah disebut Allah yang perkasa. Di mana? Oleh Yesaya. Ini nubuatan. Yesaya hidup kapan? Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 750 tahun sebelum Yesus lahir, dia yang akan lahir sudah disebut Allah yang perkasa. Bagaimana tahun 325?
Bapak pendeta ini terlalu emosi sampai dia itu berbohong. Jadi Bapak pendeta ini mengatakan Yesaya pasal 9 ayat 5 itu nubuatan tentang Yesus. Jadi bisa kita perhatikan ayatnya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dia pakai kata telah lahir untuk kita. Dia pakai kata telah. Kalau pakai kata telah, berarti sudah lahir Yesus baru ada ayat ini. Bagaimana mungkin ini bisa dikatakan nubuatan tentang Yesus? Yang dikatakan nubuatan itu orangnya belum ada, ayatnya sudah ada. Tapi di sini Yesusnya sudah ada baru muncul ayat ini. Bagaimana mungkin ini dikatakan nubuatan? Satu lagi, Pak pendeta ini mengatakan begitu lahir Yesus itu sudah disebut Tuhan. Alkitab pada tahun 1600 belum ada kata Tuhan di dalam Alkitab itu. Yang ada kata Tuhan, kurios, menggunakan kata kurios. Kalau Tuhan itu Theos. Pada tahun 1700 baru ada kata Theos atau kata Tuhan di dalam Alkitab. Yesus disebut Tuhan. Kita lanjutkan. Lagi pula kalau mau bicara dari sisi sejarah gereja, maka sebenarnya kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, bahkan kepercayaan pada Allah Tritunggal itu sudah muncul mulai dari tahun 100, tahun 200, 300, dan itu baru berakhir. Itu terlalu banyak data saya waktu saya debat dengan orang saksi Yehova ya, itu saya menulis sebuah buku khusus apakah doktrin Tritunggal produk Konsili Nisea, dan di situ saya paparkan detail sejarah mulai dari Bapak Gereja abad-abad yang paling awal, kutipan lengkap semua kepercayaan mereka, dan terlihat bahwa dari Bapak-Bapak Gereja dari paling awal, Origenes, Irenaeus, Tripod dengan dialog lawan Tripod dan sebagainya, Athanasius, semuanya itu percaya Yesus Tuhan Allah dan percaya Allah Tritunggal. Bagaimana bisa dikatakan baru muncul tahun 325? Lalu terus apa yang terjadi tahun 325? Kalau kita perhatikan dari cara para pendetanya, mereka itu terlalu memaksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Yesus mengakui dirinya utusan untuk kaum Bani Israel. Kan jelas ayatnya tertulis di dalam Alkitab. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Dia mengakui dirinya utusan. Kemudian di dalam bahasa aslinya, Yesus itu disebut kurios, Tuhan, tidak disebut Theos. Theos itu pada tahun 1700 di dalam Alkitab itu baru ada kata kurios, kata Theos atau Tuhan. Tapi pada tahun 1600 itu masih menggunakan kata kurios, Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus itu mengakui dirinya Tuhan? Dia hanya mengakui dirinya utusan untuk kaum Bani Israel. Jadi terlalu memaksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.